Ya, jadi sebenarnya seperti yang tadi sudah kami jelaskan di press conference awal, persoalan ini di mana diduga terjadinya pelanggaran terhadap Undang-Undang Hak Cipta oleh Lesti Kejora yang dimana diadukan oleh saudara Yoni Dores di Polda Metro Jaya ya. Persoalannya kami juga tadi sudah menjelaskan rentetan dan runutan satu persatu mengenai somasi dan beberapa statement yang disampaikan oleh Bapak Yoni Dores, asisten dan kuasa hukumnya, itu juga sudah kami jelaskan tadi seperti apa. Jujur kalau kita berbicara mengenai respon dari Lesti Kejora, Dede cukup kaget awalnya dikarenakan adanya surat somasi ya, diawali dengan surat somasi, namun sudah direspon juga saat itu pada tanggal 6 ya, 6 Maret dan sudah diterima. Jadi ketika persoalan itu sudah diberikan tanggapan oleh manajemen, tentu Dede beranggapan bahwa persoalan ini sudah clear, sudah jelas. Nah, namun tiba-tiba terjadi laporan ya di Polda Metro yang kembali membuat Dede cukup kaget sih, itu aja. Tentu siapapun di negara ini ketika dipanggil ya, Mas Syafiq ya, itu tentu akan hadir dan memberikan keterangan dengan sejelas-jelasnya terkait dengan persoalan yang dituduhkan, yang bersifat nanti adalah klarifikasi di Polda Metro. Tadi sudah dijelaskan ya, memang saat itu Dede ya sedang pergi syuting, tiba-tiba ada yang datang ke rumahnya mau bertemu dengan agak sedikit memaksa ya, yang dimana saat itu memang Dede sedang kegiatan ya, syuting saat itu gitu. Tidak ada, jadi tidak ketemu, kemudian datang lagi, tidak ketemu lagi tanpa janjian. Nah, kemudian dari situ dititipkan sebuah surat teguran hukum atau surat somasi. Nah, itu pada tanggal 1 Maret surat somasi itu. Nah, kemudian di dalam surat somasi itu sudah diberikan tanggapan dari manajemen tanggal 6 Maret. Dan nyampe di kuasa hukum Bapak Yoni Dores itu pada tanggal 11 Maret. Di mana di dalam surat tanggapan tersebut dijelaskan persoalannya, apa yang menjadi yang diminta di dalam surat somasinya, kemudian di situ juga dicantumkan mau menghubungi siapa, alamatnya di mana, silahkan menghubungi ke sana, begitu kan. Tapi tiba-tiba bukan tanggapan atas tanggapan somasi yang diterima, tetapi sebuah laporan tiba-tiba. Nah ini kan silahkan nanti masyarakat menilai sendiri seperti apa. Mungkin ini yang teman-teman media keliru. Ya. Nah, boleh, silakan. Itu bukan gugatan, tetapi itu laporan polisi, di mana ancamannya adalah 4 tahun dan atau denda sebesar 4 miliar. Denda tersebut juga tentu bukan kepada Bapak Yoni Dores. Denda tersebut juga tentu harus dibayarkan kepada negara karena ini adalah laporan pidana. Begitu. Berbeda kalau misalnya ini adalah sebuah gugatan. Kalau gugatan secara perdata tentu ini harus membayar yang namanya nilai kerugian material dan imaterial. Itu yang bisa saya jelaskan. Saya nggak mau bilang ini salah alamat atau bagaimanapun ya, tapi karena persoalan ini sebenarnya sudah clear, tapi saya tidak tahu kenapa masih berkelanjutan ya. Karena pada intinya laporan tersebut seharusnya tidak ditujukan kepada seorang Lesti. Saya nggak tahu harusnya kemana. Karena apa yang saya jelaskan di sini, kalau kita mau mengarahkan ke mechanical rights, nggak tepat juga. Performing rights ya, nggak tepat juga. Jadi mau yang mana? Silakan nanti diasumsikan.